Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memperingati Hari Ketuangan Roh Kudus yang lebih dikenal dengan Hari Pantekosta. Pantekosta artinya hari yang ke-50. 50 hari setelah Paskah, Roh Kudus dicurahkan. Untuk pertama kali di kamar loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu, dan sampai hari ini Roh Kudus belum pernah ditarik kembali ke sorga. Katakan amin. Sebab tugas Roh Kudus adalah membawa gereja kepada kesempurnaan, memenuhi kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab tanpa Roh Kudus, saudara dan saya tidak akan pernah sampai ke tempat yang Yesus katakan, "Aku pergi menyediakan tempat bagimu." Haleluya. Kita membuka kitab Nabi Yehezkiel. Yehezkiel pasal 36. Yehezkiel 36 ayat 25 sampai ayat 27. Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai ayat 27. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Puji Tuhan. Ini suatu nubuatan daripada firman Tuhan melalui Nabi Yehezkiel. Aku akan. Dan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yehezkiel ini, kita yang mengalaminya dalam zaman gereja akhir zaman ini. Zaman perjanjian baru. Yang kita tahu bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan. Tetapi sebelum kita sampai kepada ayat 27 tentang janji Tuhan, aku akan mencurahkan rohku, memberikan rohku ke dalam batinmu. Mari kita lihat saudara. Ada dua hal yang kita dapati dalam ayat-ayat ini adalah adanya suatu pembaharuan dan perubahan. Ya. Pembaharuan dan perubahan. Mari kita lihat yang pertama tentang pembaharuan. Yang dikatakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Ya. Jelas apa yang dimaksud dengan air jernih ini, yang dikatakan supaya untuk menyucikan, mentahirkan. Kata mentahirkan saya baca dalam Kamus Bahasa Indonesia mempunyai arti adalah menyucikan, memurnikan dan membersihkan. Itu mentahirkan. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris hanya dikatakan membersihkan dari segala kenajisanmu, dosamu. Ya. Nah, ini fungsi daripada firman Allah, melakukan satu pembaharuan dalam kehidupan umat Tuhan melalui firman Tuhan. Air yang jernih, firman Tuhan yang murni. Saudara, sekarang begitu banyak firman Tuhan yang dipalsukan. Ya.
dipalsukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ya. Di media sosial, bahkan yang menulis itu orang seberang sana, tapi dia bisa kutip ayat-ayat dari Alkitab kita dan dipelesetkan. Ya. Saudara-saudara, kita perlu firman Allah yang murni, yang bisa membersihkan, menyucikan kita adalah firman Allah yang murni, bukan yang dipalsukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Saudara-saudara, Yesus katakan kepada murid-murid dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 3. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jelas Yesus katakan, kamu sudah bersih karena firman yang sudah kukatakan kepadamu. Salah satu fungsi daripada firman Allah yang murni adalah menyucikan, membersihkan kita dari segala pengaruh tabiat daging ini. Daging yang berdosa ini. Firman Allah yang mampu menyucikan dan membersihkan kita. Saudara-saudara sekalian, kemudian di dalam 2 Timotius tentang fungsi daripada firman Allah, 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Fungsi dari firman Allah untuk memperbaiki kelakuan, membersihkan kelakuan kita. Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apa orang muda dapat menjaga dirinya bersih, yaitu dengan firman Allah. Haleluya. Betapa kita sangat membutuhkan firman Allah yang murni, saudara. Selama kita hidup di dunia ini, hidup di dalam tubuh ini, kita perlu firman Allah setiap hari. Setiap hari. Karena kita ada dalam satu lingkungan di mana pengaruh-pengaruh tabiat dunia yang mempengaruhi keinginan daging ini setiap saat dapat menghancurkan iman kita. Dapat menodai kehidupan yang benar ini. Nah, karena itu kita perlu firman Allah. Bahkan di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17, Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi jelas dari ayat-ayat yang kita sudah baca ini, fungsi dari firman Allah yang murni, yang murni adalah menguduskan, menyucikan, membersihkan kita dari segala hawa nafsu dunia ini, hawa nafsu daging ini. Dikatakan dalam kitab Yeskel tadi, firman Allah atau air yang jernih itu diberikan untuk mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya hati, jiwa, roh kita selalu dibersihkan, disucikan dari segala bentuk penyembahan berhala. Saudara memang tidak punya berhala di rumah dalam bentuk patung barangkali, tapi seringkali ada kepentingan-kepentingan tertentu yang saudara anggap jauh lebih penting daripada Tuhan. Lebih penting daripada datang beribadah. Itu berhala, saudara, itu berhala.
Dan Tuhan mau membersihkan kita, membersihkan hati, jiwa dan roh kita dari segala hal yang seperti ini. Pekerjaan bisa jadi berhala, saudara. Usaha bisa jadi berhala. Banyak hal bisa jadi berhala. Ketika hal-hal itu dianggap lebih penting daripada Tuhan, daripada melakukan kebenaran firman Allah. Dan Tuhan katakan untuk mentahirkan kamu dari hal seperti itu. Yang berikut, penyucian, pembersihan oleh firman Allah menghasilkan apa yang dikatakan ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Hasil daripada pembaharuan oleh firman Allah itu yang berfungsi menyucikan, memurnikan dan membersihkan akan menghasilkan, dikatakan, hati yang baru dan roh yang baru. Kata roh di sini huruf kecil, roh kita manusia. Ya. Roh yang dibaharui. Hati yang dibaharui. Bukan hati transplantasi, saudara. Ya, bukan. Hati kita yang dibaharui. Katakan amin. Ya. Dengan kebenaran firman Allah. Ada pembaharuan dalam hati kita. Ya. Kita sudah dengar, kita sudah belajar terima firman Allah, meyakini firman Allah sekian lama banyak tahun. Dalam penurutan kita kepada Tuhan. Masihkah juga hati dan roh kita masih lama? Masih yang lama itu? Ya. Saudara-saudara sekalian, masihkah contoh hati yang lama itu? Hati yang masih menyimpan dendam. Hati yang masih menyimpan kebencian, kecemburuan, dan sebagainya. Itu hati yang lama. Dan itulah yang Tuhan katakan, Dia memberikan kita air yang jernih, firman Allah yang murni, untuk membersihkan kita dari segala hal itu, saudara. Katakan amin. Saudara-saudara, supaya hati kita baru adanya. Haleluya. Roh kita baru adanya. Saudara tahu, kebencian bisa berubah menjadi akar pahit. Dan akar pahit itu sudah mempengaruhi dan menguasai roh kita. Dan itu sangat sulit untuk dilepaskan. Ya, untuk dilepaskan. Salah satu cara kerja antikris mendatangkan kepahitan dalam hati anak-anak Tuhan. Ya. Dalam kitab Wahyu dikatakan, Yohanes katakan, aku melihat sebuah bintang besar jatuh ke bumi. Dia menimpa mata-mata air dan sungai dan sebagainya. Dan air itu menjadi pahit. Nama bintang itu Absinthus. Itu contoh, itu gambaran daripada antikris. Ya. Roh antikris. Oknum antikris itu belum muncul. Tapi Alkitab katakan rohnya sudah bekerja di seluruh dunia. Dan salah satu cara daripada roh antikris mendatangkan kepahitan. Dia olah itu kebencian begitu rupa, kemudian menjadi akar pahit. Dan itu sudah mempengaruhi roh kita. Karena itu Tuhan katakan, aku memberi kamu hati yang baru dan roh yang baru. Haleluya. Hati yang baru adalah hati yang terpelihara di dalam Tuhan. Roh yang baru adalah roh yang terpelihara di dalam Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Supaya tubuh jiwa rohmu terpelihara sempurna sampai Tuhan datang. Haleluya. Jangan mau hati kita dikotori dengan hal-hal seperti itu. Apalagi roh kita. Roh kita. Sebab
salah satu kepentingan roh yang bersih, saudara. Yesus katakan barang siapa yang menyembah Bapa, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Oh, kita boleh berteriak menyembah Tuhan, tapi kalau roh kita tidak benar, sia-sia semua penyembahan itu. Sia-sia, saudara. Izinkan firman Allah membaharui hati dan rohmu. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, pembaharuan menghasilkan ya, hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang baru itu, saudara, adalah hati yang taat. Dikatakan dalam ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hati yang sudah dibaharui adalah hati yang taat. Tentu taat kepada firman Tuhan, taat kepada Tuhan. Ya. Itu yang akan terjadi ketika hati kita, saudara, mengizinkan hatimu dibaharui oleh firman Allah, dijamah oleh firman Allah. Ya. Itu hanya mungkin terjadi kalau engkau punya kerelaan hati dalam hal menerima firman Allah. Kisah Rasul 17. Kisah Rasul 17. Ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu, yaitu di kota Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Kok saudara diam? Orang-orang Yahudi, kita ganti itu. Jemaat GPDI Kalvari hatinya lebih baik. Maaf om, beta pu hati belum baik. Andi aku beta tidak bisa bilang haleluya. Soalnya yang di sebelah sana dia selalu bikin beta. Aduh. Ya. Beta semua baik, dia bikin lagi. Beta belum bisa bilang haleluya. Urusanmu dengan Tuhan. Ya. Jemaat GPDI Kalvari hatinya lebih baik. Nah, berarti dia sudah janji dalam hati, beta mau berubah. Ya. Haleluya. Ya. Karena mereka menerima firman Allah dengan hati yang rela. Kalau mau dibaharui hatimu dan rohmu mau dibaharui, terima firman Allah dengan rela hati. Walaupun itu menyakitkan, menyinggung barangkali, tapi Tuhan selalu punya maksud yang baik. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, seberapa banyak orang yang aku kasihi, aku tegur dan aku hajar. Wahyu 3 ayat 19. Ya. Aku tegur dan aku hajar. Itu tanda Tuhan mengasihi kita. Ya. Puji Tuhan. Karena itu setiap kali kita dengar firman Tuhan, buka hati, buka rohmu kepada firman Tuhan. Ya. Nah, kalau engkau mempunyai hati yang rela menerima firman Tuhan, saudara, itulah yang dikatakan firman Tuhan, setiap kali aku berjumpa dengan perkataanmu, aku lupa bukan? Menikmatinya. Haleluya. Kalau tidak salah Yeremia 15 ayat 16 itu.
ketika aku berjumpa dengan perkataan-perkataanmu, aku menikmatinya. Hanya orang yang membuka hati, ada kerelaan hati menerima firman Allah, dia sungguh-sungguh menikmati firman Tuhan. Oh, ketika ditegur oleh firman Allah, dia bilang, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, saya mau berubah. Haleluya. Puji Tuhan. Berikut, yaitu pembaharuan hati dan roh itu oleh firman Allah akan menghasilkan perubahan. Kalau kita baharui warna cat rumah kita, begitu selesai, berubah. Amin. Berubah. Ketika hati dan roh kita dibaharui oleh firman Allah, akan ada perubahan. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Yang menghasilkan, yang membuat perubahan itu adalah Roh Kudus. Tidak cukup hanya dengan firman Allah, tapi Tuhan katakan, aku akan memberikan kepadamu Rohku, yaitu Roh Kudus. Untuk apa? Supaya ada perubahan. Ada perubahan. Mari kita lihat 1 Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Peranan dari Roh Kudus adalah menguduskan kita juga, ya, supaya taat. Saudara, tanpa Roh Kudus susah kita taat. Ya. Saudara, seringkali kita sudah dengar firman Tuhan berulang-ulang, lupa lagi. Yesus katakan, Roh Kudus akan mengingatkan kamu semua yang sudah aku katakan kepadamu. Roh Kudus mengingatkan kita ketika kita menghadapi suatu kondisi tertentu di mana kita diperhadapkan kepada suatu pilihan. Mau tetap berpegang kepada firman Tuhan atau ambil pilihan ini yang akan menghancurkan iman kita, tapi kelihatannya menyenangkan, menguntungkan. Roh Kudus akan bersaksi, engkau anak Allah. Haleluya. Engkau anak Tuhan. Jangan. Ya. Itu fungsi dari Roh Kudus, yang mengingatkan kita akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Yang sudah kita dengar, yang kita sudah pelajari, yang kita sudah terima, yang kita yakini. Roh Kudus tidak mengingatkan kita firman Tuhan yang tidak pernah kita dengar. Apa yang mau diingatkan? Tetapi keterbatasan kita manusia seringkali kita lupa, bukan? Maka Roh Kudus mengingatkan kita. Mengingatkan kita. Engkau anak Tuhan. Roma pasal 8 ayat 16. Roh itu akan bersaksi dengan roh kita bahwa kita anak-anak Allah. Haleluya. Sehingga walaupun secara daging, itu menguntungkan, itu tidak akan kembali dua kali. Kesempatan ini tidak dua kali. Sudahlah, ambil. Roh Kudus bilang jangan, mau masuk neraka.
mau masuk neraka, mau kena hukuman dari Tuhan. Itu fungsi Roh Kudus. Sebab itu dikatakan dalam ayat 27 tadi, Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut. Saudara, kita lemah, kita terlalu rapuh untuk menuruti apa kata firman Allah. Bukankah kita lebih suka menuruti apa kata orang daripada apa kata firman Tuhan? Ketika 12 utusan yang diutus Musa ke tanah Kanaan, ketika Israel berada di bagian selatan dari tanah Kanaan itu, yang seharusnya tinggal 20 hari mereka sampai ke tanah Kanaan. Ketika utusan-utusan itu kembali, 10 orang bilang, itu negeri memang luar biasa. Apa yang firman Tuhan katakan iya dan amin. Tetapi itu kesalahannya. Tetapi jangan pernah mimpi masuk di sana. Yang mendiami negeri itu orang-orang raksasa. Dibanding dengan kita seperti belalang. Itu satu kesaksian yang menghina Tuhan, saudara. Itu menghina Tuhan. Kalau dia bukan orang Israel, bukan anak Tuhan, ya lain soal. Dan apa yang terjadi? Seluruh Israel percaya kepada kesaksian 10 orang. Yosua dan Kaleb bilang tidak. Mereka boleh raksasa, tapi Tuhan kita lebih besar. Tanah itu sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus maju dan rebut itu. Tuhan sudah memberikan itu kepada kita. Saudara-saudara, kenapa Yosua dan Kaleb bisa seperti itu? Alkitab katakan mereka punya hati yang lain, punya roh yang lain. Haleluya. Hati dan roh yang baru, ya, yang sungguh-sungguh meyakini firman Tuhan, yang tidak terpengaruh dengan apa kata orang. Kalau kita punya hati dan roh yang baru, kita tidak akan terpengaruh apa kata orang. Kita akan selalu berpegang apa kata firman Allah, itulah yang benar. Saudara, banyak orang Kristen mulai bimbang dengan membaca ya, artikel-artikel postingan di medsos itu. Ketika saya menjumpai ada kalimat seperti itu, saya bilang, lu bisa bilang apa? Saya hanya percaya kepada firman Tuhan. Saya meyakinkan hati saya. Firman Tuhan adalah segalanya. Haleluya. Saudara, dikatakan Roh Kudus akan membuat, Tuhan bilang rohnya akan diberikan supaya membuat kita apa? Menurut. Ya. Menurut segala ketetapanku. Menurut, mengikuti, ya. Bukan mengikuti apa kata orang, menuruti dan mengikuti apa kata firman Tuhan yang menjadi ketetapan firman Allah. Ya. Artinya apa? Apa yang dimaksud dengan ketetapan firman Allah? Firman Allah tidak bisa dirubah oleh apapun, oleh kata siapapun. Tidak bisa. Itu ketetapan dari Allah. Tidak bisa dirubah. Sampai kapanpun. Kebenaran firman Allah itu absolut, saudara. Tidak bisa dirubah. Oleh situasi dan kondisi apapun. Kita harus menuruti ketetapan itu. Yang membuat saudara dan saya bisa menurut itu, Roh Kudus. Jadi, bukti daripada suatu pembaharuan adanya perubahan. Ya. Kalau dulu saudara kita hanya memilah-milah firman Tuhan mana yang kira-kira menyenangkan, menguntungkan, setelah Roh Kudus memenuhi kita,
kita menuruti semua apa kata firman Allah. Apa yang menjadi ketetapan firman Allah. Seringkali ada jemaat yang begitu dengar firman Tuhan pulang, dia kumpul beberapa orang, bahas apa yang dia dengar dari firman Tuhan. Kalau bahasnya menjurus ke hal yang positif, puji Tuhan. Membahas untuk mengurangi nilai dari firman Allah. Ya. Oh, itu bahaya. Bahaya. Mulai merubah ketetapan firman Allah. Ya. Merubah ketetapan firman. Tapi Roh Kudus membuat engkau menuruti ketetapan firman Allah. Haleluya. Dan tetap berpegang kepada firman Allah, kepada peraturan-peraturanku. Kata menurut di sini, saudara, ada suatu imbalan yang luar biasa. Kalau kita menuruti apa kata firman Allah. Ya. Tidak percuma ketika saudara sungguh-sungguh mengikuti dan menuruti ketetapan firman Allah. Wahyu 3 ayat 10. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ada imbalan, saudara, yang engkau tidak peroleh dari manusia. Yesus katakan kepada jemaat di Philadelphia, karena engkau sudah menuruti firman-Ku, tekun menantikan Aku. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Menuruti firman Allah dan tekun menantikan Tuhan. Yesus katakan apa? Aku pun akan melindungi engkau dari segala pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Kita sedang mengalami itu sekarang. Pencobaan pandemi ini membawa dampak yang luar biasa dalam seluruh segi kehidupan manusia. Ya. Tapi sampai hari ini firman Allah menjadi nyata bagi kita. Aku pun akan melindungi engkau. Haleluya. Ya. Apa kata orang bukan jaminan melindungi saudara dan saya. Tidak ada. Tidak ada. Hanya ketika engkau menuruti apa kata firman Allah, Tuhan melindungi engkau. Haleluya. Tidak usah terlalu repot. Ya. Saudara harus bisa pastikan saya sudah menurut apa kata firman Allah. Tenang, Tuhan lindungi engkau. Itu yang engkau harus pastikan. Tapi ketika ketakutan muncul, keraguan-raguan muncul, saudara harus periksa kembali. Saudara ada menurut apa kata firman Tuhan atau tidak? Ya. Saudara masih berpegang kepada firman Allah atau tidak? Lalu kepada jemaat yang lain, Tuhan katakan, Aku datang segera. Wahyu pasal 2 ayat 25. Wahyu 2 ayat 25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai Aku datang. Pegang apa kata firman Allah. Pegang aturan-aturan firman Allah. Bukan jangan berpegang, bukan berpegang kepada apa kata orang, bukan. Dia sudah bilang,
Dia ahli. Saudara, yang ahli juga tewas kok. Ya. Tadi pagi saya masih sempat dengar sedikit berita. Ada 329 dokter yang mati di India hanya dalam beberapa hari karena pandemi. Saudara, siapa kita manusia? Kita terlalu lemah dan rapuh. Apakah mereka itu bukan ahli? Ya. Tapi jaminan firman Tuhan lebih dari segalanya. Berpeganglah apa yang ada padamu. Pegang itu sampai aku datang, Yesus katakan. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, contoh bagi kita orang yang sungguh-sungguh menuruti dan taat kepada kehendak Allah Bapa di sorga adalah Yesus. Ya. Yesus mentaati kehendak Bapa lebih dari kepentingannya sendiri. Itu karena apa? Roh Kudus ada di dalam dia. Matius 3 ayat 16 dan 17, ketika Yesus keluar dari dalam air sesudah dibaptis, maka turunlah Roh Kudus ke atasnya dalam rupa burung merpati. Lalu disusul dengan suara dari Bapa, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara mau berkenan kepada Tuhan, engkau harus penuh dengan Roh Kudus. Sebab hanya Roh Kudus yang memberi engkau kemampuan, saudara dan saya, kemampuan untuk mentaati, menuruti apa kata firman Allah. Dan ini suatu perubahan dalam kehidupan kita. Kalau dulu saudara, firman Tuhan yang kita dengar masuk di sini keluar di sana. Tapi setelah ada pembaharuan oleh firman Allah dan oleh Roh Kudus, ada suatu perubahan. Ya. Ada perubahan yang nyata. Haleluya. Dan hasil dari ketaatan dan penurutan kita kepada firman Allah, seperti saya katakan tadi, Wahyu 3 ayat 10. Aku pun akan melindungi engkau. Kalau umur tahun kita belum genap, tenang, Tuhan lindungi. Ya. Sakit boleh mampir, seperti saya dan Ibu Rohani alami. Dia mampir sebentar. Ya. Tapi karena memang belum waktunya, saudara, dan saya berpegang kepada janji Tuhan, aku pun akan melindungi engkau, lewat. Bukan kami yang lewat, sakit yang lewat. Haleluya. Sering kita dengar tuh, wah dia kena COVID, lewat. Ya. Bagi kita, kalau memang sudah genap umur yang Tuhan sediakan, puji Tuhan. Katakan amin. Wih beta masih takut ome, beta masih takut. Ya. Tidak usah takut. Mewaspadai itu benar. Ya. Tidak usah dikuasai dan diperhamba oleh ketakutan. Kita punya pegangan firman Allah. Janji Tuhan itu ya dan amin. Karena itu mari buka hati selalu untuk firman Allah, buka hati dan roh untuk Roh Kudus. Tuhan penuhkan saya. Penuhkan saya. Sebab hanya Roh Kudus yang bisa membuat saudara dan saya menuruti firman Tuhan, berpegang kepada ketetapan firman Allah, kepada aturan-aturan firman Allah. Dan engkau akan lihat hasilnya luar biasa dalam hidup. Ada perubahan yang nyata. Ada perubahan yang nyata. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.